Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita akan coba belajar mengenai pemrograman Android. Dalam hal ini kita akan gunakan sebuah framework yang menggunakan bahasa pemrograman Dart, yaitu Flutter, dengan backend untuk RESTful API menggunakan framework CodeIgniter 4 ya. Nah, kali ini mungkin tidak membuat sampling projectnya yang rumit-rumit. Kita akan buat yang mungkin lebih simple, yang barangkali untuk teman-teman yang masih pemula ini lebih mudah untuk dipahami. Barangkali kita akan fokus dulu di CodeIgniter-nya. Terlebih dahulu kita mungkin buat database dengan satu tabel saja. Studi kasus kita misal tentang aplikasi berita ya. Nah, ini nanti di backend-nya framework CodeIgniter-nya kita akan buat fasilitas untuk create, read, update, delete-nya. Kemudian nanti membuat RESTful API ya. RESTful API ini application programming interface yang akan menjembatani data yang ada di web, kemudian nanti akan bisa diakses oleh aplikasi Android kita menggunakan Flutter. Nah, kali ini kita akan coba dulu buka browser dan mengakses websitenya CodeIgniter ya. Nah, ini websitenya CodeIgniter. Di sini lebih dahulu ada web server. Web servernya teman-teman bisa menggunakan XAMPP, bisa menggunakan Warm Server, Laragon ya, atau apapun ya. Yang penting ada Apache sama MySQL-nya. Nah, di sini saya sendiri menggunakan Laragon yang nanti bisa juga digunakan untuk CodeIgniter 4. Nah, kemudian di sini akan coba dicontohkan instalasi, kemudian dan lain-lain, itu menggunakan Composer tentunya. Nah, tentunya teman-teman juga harus mendownload Composer dan menginstal. Composer itu ada di websitenya getcomposer.org. Nah, ini websitenya, teman-teman bisa klik download, kemudian nanti ada text composer-setup.exe. Nah, ini nanti bisa di-download. Sebelum menginstal Composer, pastikan teman-teman juga telah menginstal web server dengan versi PHP 7 ke atas ya. Nah, kalau menggunakan Laragon itu tentu nanti versi PHP-nya biasanya versi 8. Nah, pada saat menginstal Composer akan ada tahap yang mungkin krusial, yaitu pemilihan PHP-exe. Nah, pemilihan PHP-exe itu nanti kalau misalkan teman-teman mempunyai lebih dari satu web server, itu kita penting untuk memilih web server mana yang akan kita gunakan untuk project tahap ini ya, ketika menggunakan Composer. Kemudian juga nanti akan klik add path-nya supaya tertambahkan di environment variabelnya. Nah, ini barangkali untuk Composer, untuk penginstalan web server ya, tidak dibahas di sini. Kemudian juga teman-teman juga yang ketiga menyiapkan text editornya. Dalam hal ini saya menggunakan Visual Studio Code karena mungkin kinerjanya ya, kemudian fleksibilitasnya, kemudian banyak sekali ekstensi yang sangat membantu kita dalam menuliskan kode. Nah, kembali lagi ke CodeIgniter 4. CodeIgniter ini tentu versi 3 ada, versi 4 ada. Tapi dalam hal ini mungkin teman-teman perlu adaptasi nanti jangka panjang. Dan teman-teman juga untuk penyesuaian ke framework lain yang lebih kekinian seperti Laravel atau yang lain, ini CodeIgniter 4 bisa mudah untuk teman-teman menggunakan framework lain ya, karena ada banyak kemiripan. Nah, di sini kita coba lihat dokumentasinya untuk penginstalan. Ini saya pilih installationnya, kemudian kita pilih yang Composer installation ya. Nah, ini perintah komennya ya, Composer spasi create project spasi CodeIgniter 4 /app starter kemudian /project root. Ini adalah nama projectnya ya. Nah, kita coba buka, boleh teman-teman menggunakan command prompt atau langsung menggunakan Visual Studio Code dengan menampilkan terminal ya, tampilkannya di menu view kemudian terminal. Tunggu sampai
terbuka ya, directory yang nampil ya. Nah, di sini kita harus mengakses directory lokasi project kita. Nah, saya sendiri untuk penginstalan web server ini ada di drive D ya. Di drive D kemudian juga ada masuk ke folder-folder ya. Nah, intinya teman-teman mengakses di mana directory untuk teman-teman nanti meng-create projectnya. Kalau menggunakan sampp biasanya secara default terinstallnya di drive C, kemudian sampp/htdoc ya. Kemudian kalau WOM server di C juga WOM server/www biasanya ya. Kemudian kalau Laragon, kalau tidak di custom dipindahkan drive-nya, biasanya defaultnya ada di drive C, kemudian Laragon/www ya. Nah, ini saya coba mengakses ke lokasi drive penginstalan Laragon saya, ada di drive D. Kemudian mengakses foldernya ya, cd change directory ya, kemudian nama foldernya terus Laragon. Nah, ini teman-teman sesuaikan dengan lokasi masing-masing ya. Nah, ketika udah mengakses di lokasi project rootnya, nah ini kita baru jalankan perintah composer create project-nya ya. Composer create project kode inter 4 ya. Ini kita ketikkan composer create ya, spasi create, kemudian min project spasi kode igniter 4, kemudian slash app starter ya, app starter, kemudian baru spasi nama projectnya ya. Nama projectnya misalkan kita buatnya CI berita ya misal. Kemudian kita enter, tunggu proses creating projectnya sampai selesai ya. Nah, barangkali tahap ini saya percepat. Oke ya, ini prosesnya udah selesai. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan Laragon, ini Laragon juga menggunakan fasilitas auto create virtual host ya. Jadi nama project kita nanti bisa diakses di browser itu dengan mengakses seperti halnya domain umumnya, nama project kemudian .test ya. Nah, kalau misalnya secara manual, teman-teman bisa menjalankan perintah untuk supaya bisa diakses di browser ya. Perintahnya php spasi spark kemudian spasi serve ya. Oh, sorry, sebelumnya akses dulu directory projectnya ya, CI berita. Nah, baru kita jalankan perintah php spark kemudian serve ya. Enter. Maka yang diakses di browser adalah localhost kemudian portnya /28080. Kita coba localhost /28080. Nah, ini terinstall sudah untuk kode inter 4 kita, versi yang terakhir saat video ini rekam yaitu 4.3.6. Nah, untuk jalan lainnya, ini misal saya stop dengan menekan Ctrl plus C ya. Nah, jalan lainnya ini juga bisa kita jalankan gunakan auto virtual host ya. Nah, biasanya Laragonnya mesti di stop dan start ulang ya. Nah, nanti kita bisa menjalankan dengan mengetikkan nama projectnya, CI berita.test. Nah, ini sama ya. Nah, ini keuntungannya kalau teman-teman menggunakan fasilitas auto virtual host ya. Nah, barangkali untuk umumnya teman-teman menggunakan beragam web server, saya menggunakan yang PHP Spark Serve ya. Nah, ini saya coba jalankan ulang.
Oke, ini nanti aja. Nanti kita juga perlu untuk membuat controller dan lain-lain ya. Jadi ini saya biarkan dulu. Kemudian kita di text editornya kita open folder dulu. Open folder, kemudian kita menuju project root kita ya. Laragon CI berita. Nah, di sini kita pertama kali akan membuat database terlebih dahulu. Kita perlukan untuk mengcopy dan membuat file env baru ya. Kita tampilkan dulu terminal. Ya, kita copy dulu file env-nya. Perintahnya kita copy. Ini kalau menggunakan OS berbasis Windows ya. Kalau misalnya menggunakan Linux, biasanya cp spasi nama filenya ya. Copy itu disingkat cp. Kemudian ini nama file sumbernya, baru file tujuan ya. File tujuannya namanya .env ya. Enter, nanti akan terbuat satu file env baru. Nah, di sini untuk beberapa hal yang perlu dikonfigurasi, antara lain paling yang CI environment-nya kita hilangkan komennya. Bisa teman-teman hapus crash-nya di depan atau menekan Ctrl plus slash ya, garis miring. Production-nya kita ganti development ya. Nah, bedanya apa kalau misalnya production sama develop? Kalau misalkan production ini tidak ada tampilan tambahan, tapi kalau misalkan yang development ini nanti di bagian bawahnya ada tambahan ya. Nah, ini untuk CI environment development nanti memudahkan kita untuk menjalankan fasilitas di CodeIgniternya untuk unit testingnya ya. Nah, selain itu di database ini bisa kita hilangkan untuk crash-nya atau komennya di blok, kemudian tekan tombol Ctrl plus garis miring ya. Nah, nanti kita akan buat database barangkali namanya db_news misal ya. Username-nya root, password-nya kita kosongkan untuk default-nya. Portnya tetap 3306. Ini kita save ya, kita save. Ini sebelumnya juga Laragon sudah saya tambahkan external app-nya untuk phpMyAdmin-nya. Kita akan buat satu database sederhana. Username root, password-nya kita kosongkan. Database-nya kita ke tab database. Kemudian kita tambahkan di sini untuk create database-nya db_news tadi ya. Kita ketikkan kemudian klik tombol create ya. Selanjutnya kita tambahkan satu tabel name-nya misal posting. Kemudian number of column-nya kita nanti 4 aja. Ada ID nanti, kemudian ada judul, ada isi, kemudian ada gambar ya. ID tipenya integer, kemudian auto increment-nya kita jalankan. Kemudian selain ID ada judul varchar misalnya 100 untuk length-nya ya, cukup. Ini ID juga kita jadikan primary ya, sudah. Selain itu ada isi berita, isi aja ya. Ini isinya kita menggunakan teks saja. Teks, kemudian ada gambar. Gambar tipenya varchar misal 50. Storage engine-nya oke, biarin aja InnoDB karena ini sampling aja. Ini sudah cukup, kita save ya. Oke. Nah, sampai sini kita sudah membuat project baru, kemudian kita standby-kan untuk database-nya. Kita coba lanjutkan di video berikutnya untuk mengkonfigurasi database,
ke model ya, kemudian nanti kita buat controller dan view-nya di Codeigniter 4. Kita lanjutkan di video berikutnya.